menyebabkan sifilis adalah 1. Mycobacterium, 2. Diplococcus, 3. Shigella, 4. Treponema pallidum. Jadi pada pertanyaan ini kita diminta untuk menentukan bakteri mana yang menyebabkan penyakit sifilis. Nah, perlu kita tahu ya teman-teman, biasanya untuk cara cepat itu kita kenal dengan istilah name relate to impact. Jadi biasanya nama bakterinya itu berhubungan dengan penyakit yang ditimbulkan biasanya, tapi tidak semuanya itu bisa dideteksi. Ada beberapa contoh kasus saja. Nah, sekarang kita bahas satu persatu untuk menentukan bakteri mana yang menyebabkan sifilis. Yang pertama yaitu Mycobacterium. Mycobacterium itu menyebabkan penyakit yang namanya TBC, tuberkulosis ya. Jadi biasanya bakteri yang menyebabkan TBC ini namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi istilah penyakit TBC itu diambil dari nama bakterinya. Kemudian ini mengganggu pada sistem pernafasan. Kemudian yang kedua ada Diplococcus. Diplococcus ini adalah bakteri yang menyerang alveolus pada paru-paru sehingga terjadinya penumpukan cairan berupa seperti nanah yang ada pada alveolus sehingga menghambat mekanisme difusi pada orang yang menderita pneumonia. Jadi gangguannya dinamakan pneumonia. Selanjutnya adalah Shigella. Shigella ini merupakan bakteri yang dia dapat menyebabkan penyakit disentri. Jadi biasanya dia masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang kurang steril. Seperti itu. Yang terakhir adalah Treponema pallidum. Treponema pallidum inilah yang menyebabkan penyakit sifilis. Jadi bakteri ini bersifat motil dan dapat bergerak, umumnya menginfeksi melalui kontak seksual. Selain itu, organisme tipe Treponema pallidum ini dia dapat ditularkan kepada janin melalui transplasentasi selama masa akhir-akhir kehamilan. Kemudian, organisme ini juga dapat mengakses sistem peredaran darah hingga ke getah bening penderitanya. Itu tadi berkaitan dengan beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Kembali ke soal, berarti jawaban yang tepat untuk penyebab sifilis adalah Treponema pallidum. Jawabannya yang D. 4 saja yang benar. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.